Joseph Paul Jang adalah nabi palsu yang penuh dengan kepalsuan. Ngaku nabi, tapi ternyata palsu. Ngaku Kristen, ternyata Kristen palsu. Ajaran-ajarannya palsu. Ilah atau God atau Allahnya palsu. Yesusnya juga hasil delusi. Yesus palsu. Ketika bicara tentang agama lain, tentang Islam, memberitakan tentang Muhammad yang juga hanya hasil delusi diri sendiri. Muhammad yang palsu. Ngaku cinta kepada Indonesia. Ngaku cinta kepada Pancasila. Oh, Paul Zhang. Cindy, oh Cindy, cintamu pada Pancasila, cinta palsu. Cintamu pada Indonesia, cinta palsu. Paul Zhang, bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Salam sobat-sobatku, pemerhati channel Wartawan Injil. Sebagai seorang pewarta atau pemberita Injil, saya harus menyampaikan hal ini. Sebagaimana tertulis di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2-4. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dengan segala kesabaran, dengan pengajaran. Ya. Sebab akan tiba waktunya, orang tidak dapat lagi mendengar ajaran sehat. Tetapi orang lebih suka membuka telinganya bagi dongeng. Menutup telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, ada dongeng-dongeng yang juga diajarkan oleh nabi palsu Paul Zhang ini. Sehingga sebagai pewarta Injil, saya harus menyatakan kesalahan ini. Baik sahabat-sahabatku, apa aja kepalsuan-kepalsuan yang ditampilkan, yang dipamerkan dan disebarluaskan oleh nabi palsu Paul Zhang. Yang pertama ya, kita akan melihat kepalsuan seorang Paul yang konon lahirnya di Tegal, pernah tinggal di Salatiga, dan kemudian tahun 2018 pergi ke Jerman katanya begitu. Nama asli orang ini adalah Cindy Paul. Jadi Cindy. Ya. Tapi dia mengganti nama menjadi Joseph. Ya. Nama aslinya Cindy Paul. Nama palsunya Joseph atau Yosef. Nah, nama Joseph ini nama yang mulia sebenarnya kalau dalam Alkitab ya. Karena ini adalah salah satu nama yang dipakai untuk ayah atau bapaknya Yesus. Ya. Bukan bapak kandung ya, karena Yesus bukan lahir dari hasil hubungan seksual manusia laki-laki dengan perempuan, bukan ya. Tetapi ayah angkatnya Yesus namanya Joseph atau Yosef. Jadi Yosef ini nama yang mulia, tapi dipakai oleh guru dan nabi palsu Paul ini ya. Dari namanya Cindy berubah menjadi Joseph. Nah, jadi dari namanya aja sudah palsu. Kemudian apalagi kita akan melihat kepalsuannya. Sekarang kita akan melihat ajarannya. Ajaran Joseph Paul Zhang, si nabi palsu ini jelas ajaran palsu. Pertama, karena Joseph Paul Zhang memberitakan atau mengabarkan ilah atau God atau Allah yang palsu. Jadi ketika Alkitab berbicara tentang Allah, sangat jelas. Dikatakan satu-satunya Allah yang benar, kata Yesus, adalah Bapa. Tertulis di Injil Yohanes 17 ayat 1-3. Jadi Allah atau God yang diberitakan oleh Yesus adalah Bapa. Bukan Allah Tritunggal, bukan Allah Trinitas, ya. Bukan pula Allah seperti ajarannya Paul Zhang. Paul Zhang mengatakan bahwa Yesus itu ya Allah itu sendiri. Ini jelas ajaran sesat. Kemudian misalkan juga di Yeremia 10 ayat 10 tegas dikatakan Yahweh atau Yehova adalah Allah yang benar. Ya, jadi Allah yang benar menurut Alkitab siapa? Yehova, Yahweh. Yahweh inilah yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 17 disebut sebagai Allahku dan Allahmu, kata Yesus ya. Yesus bilang, Bapa itu adalah Allahku dan Allahmu.
Tapi Paul Sang mengajarkan ajaran sesat dengan mengatakan Yesus ya adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ini ajaran sesat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain Paul Sang memberitakan tentang God atau Allah yang palsu, Paul Sang juga memberitakan Yesus yang palsu. Ya, jadi Yesus versinya Paul Sang adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Nah, sebenarnya ajaran-ajaran seperti Paul Sang ini tentang Yesus ya, ini mirip atau bisa dibilang sama dengan banyak pendeta-pendeta di Indonesia juga yang mengajarkan hal yang sama, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Salah satunya, izinkan saya dengan segala hormat saya menyebut nama, misalkan pendeta Gilbert Lumoendong. Itu sebenarnya ajarannya sama dengan ajaran Paul Sang. Gilbert dan Paul Sang sama-sama memberitakan Yesus yang palsu, Yesus yang tidak alkitabiah, yaitu Yesus yang adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Ini bukan ajaran Alkitab. Yesus yang alkitabiah adalah Yesus yang adalah Rasul, Yesus hamba Allah, Yesus utusan Allah, Yesus Mesias atau Kristus atau Al-Masih, Yesus anak Allah, Yesus orang yang diurapi oleh Allah, Yesus perantara bagi manusia, perantara antara Allah dengan manusia. Yesus ini perantara. Bukan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Bukan ya. Jadi dalam hal Allah, Paul Sang menipu. Dalam hal bicara tentang Yesus, Paul Sang juga menipu banyak orang. Nah, sekarang yang ketiga. Dalam hal memberitakan agama lain. Ketika Paul Sang memberitakan tentang agama Islam, agama yang menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci, hadisnya juga kitab suci, Paul Sang menyebarkan kabar bohong, menyebarkan kepalsuan. Salah satu, ada beberapa hal ya, tapi salah satunya Paul Sang mengajarkan bahwa, katanya Paul Sang melalui videonya mengatakan Yesus bolak-balik dihujat sama Muhammad. Ya, jadi Muhammad versinya Paul Sang adalah Muhammad yang menghujat Yesus katanya. Nah, jadi Muhammad versi Paul Sang ini adalah Muhammad palsu. Muhammad hasil delusi, hasil halusinasinya Paul Sang. Sama, Allah versinya Paul Sang adalah Allah hasil halusinasi. Yesus versinya Paul Sang juga Yesus hasil halusinasi. Begitupun ketika bicara tentang agama lain dan membahas tokoh Nabi Muhammad, Paul Sang juga berhalusinasi dengan mengatakan bahwa Muhammad bolak-balik menghujat Yesus katanya. Atau Yesus bolak-balik dihujat sama Muhammad. Ya, ini benar-benar fitnah dan kepalsuan yang diajarkan oleh Paul Sang tentang Nabi Muhammad. Paul Sang kepada ribuan antek-anteknya, ribuan pengikutnya juga kerap mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak percaya Yesus. Nabi Muhammad pasti masuk neraka karena tidak percaya Yesus. Ya, ini benar-benar sebuah ajaran palsu dan sesat. Sebab faktanya berbeda dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat-ayat yang memuliakan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Ya, di video yang terdahulu saya sudah berikan satu contoh ya. Di video-video yang lain-lainnya sebelumnya saya juga pernah membahas betapa Al-Quran sangat memuliakan Isa Al-Masih. Salah satunya misalkan di Ali Imran ayat 45. Isa Al-Masih dikatakan sebagai Isa ibnu Maryam wal jihan fid dunia wal akhirati wa minal muqarrabin. Isa putra Maria atau Isa anaknya Maria, seorang yang sangat mulia di dunia dan di akhirat, dekat dengan Allah. Ya, jadi Al-Quran sangat memuliakan Jesus Christ atau Isa Al-Masih. Ya, sedangkan Paul Sang menuduh Nabi Muhammad tidak percaya Isa Al-Masih, Nabi Muhammad tidak percaya Yesus Kristus katanya. Ini benar-benar fitnah. Begitupun di dalam hadis ya, hadis itu sabda-sabdanya Nabi Muhammad. Ada banyak membahas tentang Isa Al-Masih. Selain Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah akan menjadi hakim akhir zaman, menjadi Imam Mahdi. Ya. Kemudian di hadis Bukhari, hadis Sohih ini ya, Sohih, hadis Sohih Bukhari nomor 1496. Nabi Muhammad juga sangat tegas mengatakan bahwa orang yang bisa selamat masuk surga adalah orang yang percaya kepada la ilaha illallah. Ya, jadi percaya bahwa satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan yang benar hanya Allah. Kedua, percaya Muhammad Rasulullah. Ketiga,
percaya Yesus Rasulullah, ya, percaya Isa Al-Masih sebagai Rasulullah, Kalimatullah, dan Rohullah. Kemudian yang keempat, percaya hari penghakiman, surga dan neraka. Sekali lagi saya ulangi ya, sabda Nabi Muhammad di dalam hadis Bukhari 1496 sangat jelas mengatakan orang yang bisa selamat adalah orang yang pertama percaya satu-satunya ilah yang benar adalah Allah. Jadi tidak boleh mengilahkan uang, posisi, jabatan, harga diri, nama baik, karir, dan sebagainya ya. Keluarga, suami, istri, anak, nggak boleh. Ilahnya orang yang bisa selamat hanya harus Allah. Jadi makannya orang itu setiap hari untuk Allah. Dia bekerja untuk Allah. Main Facebook, main internet, main YouTube harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Semuanya untuk Allah. Nah, inilah orang yang bisa selamat pertama. Kedua, orang yang percaya bahwa Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Dan ketiga ini, Muhammad sendiri mengatakan bahwa orang yang selamat adalah orang yang percaya Isa Rasulullah, Kalimatullah, dan Rohullah. Ya, Isa itu utusan Allah, firman dari Allah, dan roh dari Allah. Ya, jadi menuduh bahwa Nabi Muhammad tidak percaya Isa atau Nabi Muhammad tidak percaya Yesus adalah tuduhan yang sangat keji, adalah fitnah yang dilakukan oleh si nabi palsu Paul Jang ini terhadap Islam dan terhadap Nabi Muhammad. Selanjutnya, apalagi kepalsuan Joseph Paulsang. Selain namanya palsu juga aslinya Cindy, kemudian menjadi Joseph. Woy, nama palsu, ajarannya palsu. Kemudian dia mengaku cinta kepada Indonesia juga. Dan kita bisa tahu dia cintanya sebenarnya hanya cinta palsu. Ya, kayak lagu ya. Cintamu cinta palsu, Paul Jang. Oh, Cindy. Wah. Kemudian ya, penipu satu ini juga ngaku-ngaku Pancasilais. Ya. Ngaku cinta Pancasila. Bahkan di channel YouTube-nya dia membahas, setiap minggu membahas Pancasila. Ada salah satu pembicaranya juga bahkan jenderal ya, purnawirawan jenderal, brigjen siapa gitu namanya. Ya, dia seolah-olah mengajarkan kepada banyak orang bahwa dia cinta Pancasila. Ya, padahal cintanya kepada Pancasila itu cinta palsu juga ya. Terbukti dari ajarannya yang dia nekat mengabarkan Allah yang palsu, Isa yang palsu, Yesus yang palsu, Nabi Muhammad yang palsu ya. Jadi jelas adalah kepalsuan jika Paulsang mengatakan Pancasilais atau cinta Pancasila. Tetapi faktanya dia menista dan mengejek, mengolok-olok salah satu agama yang terbesar di negara yang berpancasila ini. Ya baik sobat-sobat, pada kesempatan ini itu aja dulu videonya. Kita akan lanjut di perbincangan yang lain. Intinya adalah Joseph Paulsang adalah nabi palsu yang syarat dengan kepalsuan-kepalsuan. Baik, salam sejahtera dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia. Cindy. Oh, Cindy. Aduh. Cintamu pada Indonesia cinta palsu. Cintamu pada Pancasila cinta palsu. Oh, Cindy, bertobat ya, Sin.